Perkenalkan Joe Low. Di usia 28 tahun, dia berhasil mencuri lebih dari 4,4 miliar dolar pemerintah Malaysia, membuatnya memiliki purchasing power lebih dari siapapun di dunia. Inilah kisah bagaimana seorang remaja biasa dari kota biasa menjadi seorang konglomerat internasional, membiayai film Wolf of Wall Street, membeli jet pribadi sendiri, mencuri miliaran dari dana kekayaan negara, dan menjadi buronan global dan melarikan diri sebelum ulang tahunnya yang ke-35. Dan sekarang, Joe Low dalam pelarian. Joe dicari untuk menghadapi tuntutan pidana atas skandal 1MDB Malaysia. Joe Low lahir di keluarga berada, tidak bisa dibilang miliarder, tapi cukup kaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional di luar negeri. Keluarganya sangat mementingkan pendidikan dan mengirimnya ke beberapa sekolah terbaik di Inggris dan Amerika, yang berarti Joe Low bergaul dengan keluarga kaya sungguhan, bangsawan Timur Tengah, anak-anak dari keluarga kaya lama, dan yang mengharapkan mobil super dan penampilan Blackpink untuk ulang tahun mereka. Namun, meskipun bersekolah di sekolah yang sama, Joe tidak pernah benar-benar merasa cocok dengan lingkungannya. Ketika teman-temannya datang mengunjunginya di Malaysia, ia menggunakan rumah teman ayahnya dan kapal pesiar mewah dan berpura-pura itu miliknya. Dia berteman dengan anak-anak kaya Malaysia lainnya, dan bahkan menyebut dirinya pangeran Malaysia di sekolah. Yang diinginkan Joe Low hanyalah diterima di masyarakat kelas atas. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam meneliti musik dan gaya rambut keren, bolos sekolah, dan melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat teman-teman kayanya lebih menghormatinya. Tapi itu tidak cukup. Dia masih merasa belum diterima. Jadi ketika dia lulus, dia memutuskan untuk mengubahnya. Dia bertahun-tahun berbohong, berpura-pura kaya, dan melakukan apapun untuk berbaur dengan para elit untuk mendirikan bisnisnya sendiri yang suatu hari akan menjadikannya seorang miliarder. Anda lihat, hidupnya di antara para elit kaya telah mengajarinya satu hal. Kekayaan dan pengaruh, atau bahkan hanya penampilan kaya, membuka pintu kesempatan. Dan pelajaran ini akan menjadikan Joe Low salah satu penipu terbesar yang pernah dilihat dunia. Joe Low lahir di sebuah pulau kecil di Malaysia bernama Penang. Keluarganya berasal dari Cina dan ayahnya menghasilkan jutaan dolar dengan berinvestasi dalam bisnis industri pakaian. Jadi Joe dan saudara-saudaranya dikirim ke Harrow School di London, salah satu sekolah paling bergengsi di dunia. Di sini, Joe merasakan kekayaan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Rumah keluarganya dan jutaan dolar miliknya tampak kaya di Malaysia, tetapi di samping anak-anak dari Taipan minyak Timur Tengah dan bangsawan Eropa, kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya terlihat seperti kecil sekali. Dia tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan teman yang tepat di tempat yang tepat, dia akan selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan golongan elit. Jadi dia berbohong tentang hampir semua tentang dirinya. Tentang berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya, siapa dia, di mana dia tinggal, apapun untuk bergaul dengan anak-anak kaya. Dan itu berhasil. Salah satu teman baiknya di Harrow adalah Reza Aziz, anak tiri dari seorang pejabat pemerintah Malaysia. Dia memilih kuliah di Wharton Business School di Pennsylvania. Bukan karena kurikulum atau guru kelas dunia, tetapi karena disitulah Presiden Donald Trump dan Warren Buffett bersekolah. Untuk ulang tahunnya yang ke-21, ia menghabiskan 40.000 dolar uang ayahnya untuk memesan klub malam dan bar terbuka. Dia membuat semua orang yang diundang merasa seperti VIP. Selain itu, dia menjiplak laporan dari Wall Street Journal. Dan Joe mendapatkan reputasi sebagai ahli saham jenius, sambil menyalin kata demi kata apa yang ditulis orang lain. Rencananya berhasil. Dia menjalin hubungan dengan teman yang tepat dan membangun persona sosialitanya. Jadi ketika dia lulus, alih-alih mencari pekerjaan di perusahaan investasi atau bank, dia memutuskan untuk memulai perusahaannya sendiri. Dia tidak tahu kesempatan apa yang akan datang padanya. Perusahaan pertama Joe adalah Winton Group. Dia berencana untuk memenangkan banyak uang. Dia menggunakan teman-teman Timur Tengahnya yang baru untuk bertemu dengan orang-orang yang mengelola dana kekayaan Abu Dhabi. Anda dapat menganggapnya dana kelolaan pemerintah. Mereka mencoba menumbuhkan uang itu melalui investasi untuk, secara teori, diinvestasikan kembali ke negara. Dan Joe Low yang mendaratkan kakinya di dana kelolaan Abu Dhabi adalah masalah besar karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Yang saat itu, bernilai hampir 700 miliar dolar, yang sama besar dengan Berkshire Hathaway milik Warren Buffett. Pada pertemuan awalnya dengan dana tersebut, Joe menyadari sesuatu yang gila. Salah satu pengelolaan dana terbesar di dunia dijalankan hanya oleh dua orang muda yang berusia 20-an akhir pada saat itu. Ini membuatnya berpikir, Malaysia juga memiliki dana kelolaan, tetapi tidak seperti Abu Dhabi. Abu Dhabi juga dapat meminjam uang untuk diinvestasikan. Anda bisa berinvestasi dengan hutang.
Jika kedua orang berusia 20-an ini dapat menjalankan Abu Dhabi, mengapa ia tidak dapat menjalankan Dana Malaysia? Tetapi untuk melakukan itu, ia membutuhkan seseorang dengan banyak pengaruh untuk mendukungnya. Tetapi untungnya, tahun-tahunnya sebagai sosialita telah memberinya kenalan yang tepat. Teman baiknya dari sekolah, anak tiri dari pejabat pemerintah Malaysia Najib Razak. Pada saat itu, Najib adalah wakil Perdana Menteri Malaysia, hanya selangkah lagi dari posisi teratas. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerahkan uang Malaysia kepada Zhou, dia berada di posisi yang cukup tinggi untuk memberinya semua dukungan yang dia butuhkan. Zhou Luo hanya perlu menarik perhatiannya. Secara kebetulan, sekitar waktu yang sama Zhou Luo dengan serius mencari cara untuk mendapatkan hati Najib, dana kelolaan Malaysia, yang disebut Hazanah, sedang mencari investor untuk proyek konstruksi. Zhou segera menelepon teman-temannya di Abu Dhabi dan meminta mereka bertemu. Seluruh jasa dari berhasilnya kesepakatan itu diserahkan kepada Najib jika kesepakatan itu berhasil. Dan ketika akhirnya berhasil, ia menjadi orang kepercayaan favorit wakil Perdana Menteri. Popularitas Najib membantunya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2009. Sekarang saatnya untuk Zhou Luo memetik hasil dari usahanya selama ini. Setelah Najib menjadi Perdana Menteri, Zhou Luo menemukan dirinya dalam posisi dengan pengaruh yang tak terbatas. Segera setelah Perdana Menteri Najib dilantik, ia mendekatinya dengan gagasan untuk menciptakan dana kelolaan baru yang akan bekerja seperti yang ada di Timur Tengah. Najib memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan Zhou, jadi dia setuju. Mereka menyebutnya One Malaysia Development Berhad, atau Dana One MDB. Seharusnya dana tersebut diinvestasikan dalam energi hijau dan lapangan kerja pariwisata. Najib sebagai ketua, dan Zhou Luo seorang penasihat tidak resmi. Zhou memegang Najib di telapak tangannya. Bayangkan jenis kekuatan yang dapat Anda miliki, jika Anda memiliki Perdana Menteri negara manapun di telapak tangan Anda. Hanya 2 bulan setelah One MDB dibuat, ia mendapatkan kesepakatan pertamanya. Hanya 2 bulan setelah One MDB dibuat, ia menutup kesepakatan pertamanya. Zhou Luo telah meyakinkan Najib dan istrinya bahwa ia memiliki kunci investasi Timur Tengah dan memperkenalkan mereka kepada seorang pangeran Arab Saudi. Satu-satunya masalah adalah pangeran ini bukanlah pangeran sungguhan, dan tidak memiliki akses ke minyak yang dikejar One MDB. Pangeran tersebut dan Zhou membahas investasi One MDB di perusahaan minyak nasional Petro Saudi, tetapi inilah masalahnya. Uang yang mereka hasilkan tidak hanya akan digunakan untuk mengembangkan Malaysia, tetapi juga akan diberikan kepada Perdana Menteri. One MDB akan menginvestasikan $1 miliar ke Petro Saudi. Hanya 1 bulan setelah pertemuan pertamanya, joint venture antara One MDB dan Petro Saudi ditandatangani. Zhou Luo berhasil mendapatkan izin untuk mentransfer $1 miliar tunai dari rekening Bank Malaysia ke rekening bank lain. Tapi inilah masalahnya. Karena Zhou yang bertanggung jawab untuk mentransfer uang itu, ia dapat mengaburkan transaksi sedemikian rupa sehingga tampak seperti orang Saudi mendapatkan $1 miliar mereka, tetapi sebenarnya, uang itu masuk ke kantongnya sendiri. Zhou telah mengisi staf One MDB dengan orang-orang yang setia kepadanya. Jadi ketika saatnya tiba, mereka mengatur agar hanya 300 juta dari $1 miliar itu ditransfer ke rekening joint venture dengan Petro Saudi, sementara sisanya $700 juta mengalir ke Goldstar Limited, perusahaan cangkang dengan rekening bank di Swiss. Perusahaan cangkang itu berbasis di Seychelles, sebuah negara kepulauan kecil di Afrika. Perusahaan cangkang ini sangat sulit dihubungkan dengan Zhou Luo dan baru saja menerima $700 juta dari pemerintah Malaysia. Lalu Zhou Luo membayar lebih dari $100 juta kepada 2 temannya di Abu Dhabi. Dan setelah semuanya selesai, Zhou Luo telah berhasil melakukan salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah dan sekarang setengah jalan untuk menjadi seorang miliarder. Bagaimana dia bisa lolos dari ini? Dia menjelaskan bahwa Malaysia harus membayar utang sebelum joint venture dapat berlanjut. Dan Goldstar Limited sebenarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh Saudi. Setelah berhasil mencuri 600 juta itu, Zhou mulai mencari kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi Zhou berfokus pada target berikutnya. Tim Lesner, kepala divisi Goldman Sachs Asia. Mengapa Tim Lesner menjadi target? Karena dia dapat menghasilkan $3,5 miliar dari penjualan obligasi untuk membeli pembangkit listrik batu bara. Zhou berharap uang ini akan membantu menutupi kerugian One MDB. Satu-satunya masalah adalah, One MDB tidak memiliki kredit rating, jadi One MDB hampir tidak mungkin menjual obligasi. Di sini tim Lesner masuk. Dia tahu orang yang dapat disuap agar perusahaan terdaftar di bursa. Selama beberapa tahun berikutnya,
Goldman Sachs menjual lebih dari 5 miliar dolar obligasi 1MDB. Setiap kali mereka mengirim uang, banyak di antaranya akan ditransfer ke rekening luar negeri yang dimiliki oleh Joe Low. Dia membayar Perdana Menteri dan Tim Lesner dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Joe Low masih berusia 20-an pada saat itu, dan dia telah memainkan skemanya dengan sangat baik sehingga dia membuat pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar berada di tangannya, dan rekening bank luar negerinya membengkak hingga miliaran. Sekarang saatnya untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Bagi sebagian besar miliarder yang Anda lihat di daftar Forbes, sebagian besar kekayaan bersih mereka terikat pada saham perusahaan, seperti Elon dengan saham Tesla atau Bezos dengan saham Amazon. Tapi Joe Low berbeda. 4,4 miliar dolarnya berbentuk uang tunai. Joe Low akhirnya berhasil. Dia menjadi kaya, dan bukan hanya nyaman, Joe Low sangat kaya. Dan sekarang saatnya berpesta. Dia akan membeli klub, mengadakan pesta rahasia dengan orang-orang seperti Leonardo DiCaprio dan Paris Hilton, dan bahkan memberi Kim Kardashian sebuah Ferrari sebagai hadiah pernikahan. Dia membeli jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan rumah mewah multi-juta dolar di seluruh Amerika, tetapi bahkan itu tidak cukup. Dalam langkah yang sangat ironis, Joe Low membiayai seluruh film Wolf of Wall Street dengan uang yang dia curi dari pemerintah Malaysia. Kembali di Malaysia, orang-orang bertanya tentang dana 1MDB dan bagaimana uang itu digunakan. Tetapi dengan Perdana Menteri di sisinya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia membelikan istri Perdana Menteri perhiasan senilai jutaan dolar, membiayai kampanye politik Perdana Menteri, dan selalu ada ketika Najib membutuhkan nasihat. Sebagai imbalan, Perdana Menteri tidak peduli berapa banyak yang diambil Joe dari dana tersebut. Yang harus dia lakukan hanyalah menjaga Najib tetap berkuasa, dan dia bisa terus menghabiskan uangnya. Jadi dia membiarkan Perdana Menteri membagikan jutaan dolar ke badan amal dan mengadakan acara kampanye besar-besaran, dengan anggaran yang hampir tak terbatas, semuanya keluar dari 1MDB. Joe Low tidak tersentuh, atau begitulah yang dia kira. Pada tahun 2014, 1MDB kehabisan uang. Pada titik ini, 1MDB beralih dari tampaknya memiliki miliaran, menjadi memiliki utang 10 miliar dolar, dan hanya 20 juta dolar tunai. Joe Low melakukan langkah putus asa. Dia mencoba menjadikan saham 1MDB publik, berharap masyarakat akan berbondong-bondong membeli saham, dan memberinya uang tapi dia tidak berhasil. Dia dan Tim Lesner dari Goldman Sachs menjadi begitu terjebak dalam uang dan kesuksesan sehingga mereka menjadi buta terhadap masalah yang akan mereka hadapi. Dan masalah datang lebih cepat dari yang diharapkan. Pada tahun 2015, seorang bankir Swiss bernama Javier Justo membocorkan lebih dari 230.000 email rahasia ke pers. Dalam tumpukan data besar ini terdapat informasi yang akan mengungkap skema Joe Low. Seorang jurnalis untuk Sarawak Report menerbitkan sebuah laporan yang menghubungkan Joe Low dan Perdana Menteri Najib dengan uang 1MDB yang hilang. Berita ini menyebabkan kekacauan di pemerintah Malaysia. Najib dan Joe menyangkal melakukan kesalahan apapun. Ratusan ribu orang Malaysia memprotes Najib dan pemerintahannya. Tapi Najib masih yakin dia bisa tetap berkuasa, dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi seperti yang diharapkan, dia kalah dalam pemilihan berikutnya, dan ditangkap karena mencoba melarikan diri dari negara itu pada tahun 2018. Dan Joe Low? Dia sudah lama pergi. Hampir 1 miliar dolar dari uang yang dia curi telah disita, tetapi Joe sendiri telah menghilang tanpa jejak. Yang kita tahu pasti hari ini adalah bahwa dia berada di suatu tempat di Cina. Demikianlah kisah di mana kesempatan dapat membutakan orang-orang yang berkuasa. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.